Oke, persamaan polinomial. Persamaan polinomial adalah persamaan yang paling familiar atau paling banyak digunakan di dalam pemodelan matematika, baik di bidang matematika itu sendiri ataupun di bidang-bidang lainnya yang untuk menyelesaikan masalahnya butuh bentuk matematika. Nah, kenapa begitu banyak persamaan polinomial dipakai atau fungsi polinomial ya nantinya ketika kita bahas tentang fungsi? Karena fungsi polinomial itu adalah fungsi yang kontinu. Apa itu kontinu nanti akan dibahas di materi berikutnya. Oke, nah oleh karena itu pemahaman terkait persamaan polinomial, baik terkait bentuk persamaan polinomial itu sendiri ataupun bagaimana cara mengidentifikasi solusi atau penyelesaian dari persamaan polinomial itu menjadi sangat penting sekali untuk dibicarakan dan untuk difahami serta dikuasai. Nah, oleh karena itu materi ini bertujuan untuk kalian bisa mengkaji bagaimana strategi untuk menemukan solusi atau penyelesaian dari persamaan polinomial. Oke, kalau ekspresi dari polinomial itu sendiri sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya ketika kita bahas tentang ekspresi aljabar. Nah, tidak jauh berbeda, sama saja. Jadi bentuk umum dari persamaan polinomial berderajat n itu adalah seperti ini. Harusnya kalian sudah familiar melihat bentuk yang di ruas kiri ini. Ini disebut dengan persamaan polinomial berderajat n. Dikatakan ada kata persamaan karena kita menyatakan bahwa ekspresi polinomial ini nilainya sama dengan 0. Jadi dikatakan persamaan. Kemudian di sini dikatakan berderajat n, yaitu untuk pangkat tertinggi dari persamaannya itu adalah n, di mana n atau pangkat dari variabel x itu harus bilangan bulat dan lebih besar atau sama dengan 1. Nah, sedangkan koefisien dari variabel-variabel dalam persamaan polinomial itu boleh sembarang bilangan real, baik rasional ataupun irasional. Kemudian kita katakan dia berderajat n jika an-nya tidak sama dengan 0. Jika ternyata an-nya sama dengan 0, berarti kan suku yang ini menjadi tidak ada nih. Nah, maka yang tersisa adalah dari sini saja. Dan ini jadinya adalah persamaan polinomial berderajat n kurang 1. Jadi derajat di sini adalah tergantung pada pangkat tertinggi pada persamaan polinomialnya. Kemudian yang A0 selanjutnya disebut sebagai konstanta, sedangkan A1 hingga AN ini biasa disebut dengan koefisien. Baik A0 hingga AN itu adalah sembarang bilangan real. Nah, ada dua bentuk persamaan polinomial yang paling sederhana. Yang pertama adalah persamaan linier, kemudian yang kedua adalah persamaan kuadrat. Persamaan linier itu merupakan persamaan polinomial berderajat 1, artinya variabelnya berpangkat tertinggi 1. Ini bentuk umumnya. AX tambah B sama dengan 0 dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A-nya sama dengan 0 ya suku ini nggak ada dong, tersisa B sama dengan 0. Kemudian persamaan kuadrat, sesuai dengan istilahnya ada kata kuadrat, berarti persamaan kuadrat itu adalah persamaan polinomial berderajat 2. Artinya variabel pada persamaan itu berpangkat tertinggi 2 ini. Nah, dengan syarat di sini dikatakan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena jika ini sama dengan 0, yang tersisa Bx tambah C sama dengan 0. Jika Bx tambah C sama dengan 0, maka ini adalah tidak lagi bentuk persamaan kuadrat, melainkan bentuk persamaan linier. Kemudian menemukan solusi dari persamaan linier ini itu mudah sekali. Jika X tambah B sama dengan 0, berarti kan AX sama dengan negatif B. Kemudian maka X sama dengan negatif dari B per A. Ini adalah solusi dari persamaan linier. Kemudian solusi dari persamaan kuadrat salah satunya bisa ditemukan dengan menggunakan rumus ABC seperti ini yang sudah pernah kalian lihat dan biasa sekali digunakan. Oke, sudah disinggung solusi dari persamaan polinomial. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan solusi? Nah, itu yang dibahas di slide ini. Jadi kalau kita punya persamaan polinomial Px sama dengan 0, di mana Px-nya itu adalah ekspresi polinomial ini, harus polinomial ya. Polinomial bagaimana karakternya sudah dijelaskan ya, harusnya kita sudah memahami karakter dari polinomial. Nah, jika diberikan persamaan polinomial Px sama dengan 0 dengan Px-nya itu adalah ini, maka yang dimaksud dengan solusi atau penyelesaian atau akar-akar persamaan polinomial, jadi tiga istilah ini sama saja, solusi dari persamaan polinomial atau penyelesaian dari persamaan polinomial atau akar-akar dari persamaan polinomial, itu adalah suatu nilai X sama dengan C, sedemikian sehingga nilai polinomial ini ketika disubstitusikan atau diganti X-nya dengan C, itu nilai ini akan sama dengan 0. Nilai perhitungan ekspresi polinomial ini akan bernilai 0. Jadi harus memenuhi kondisi ini. Kemudian nanti C biasa disebut juga sebagai pembuat 0 untuk polinomial Px.
Oke, itu solusi dari persamaan polinomial. Jadi ada 3 istilah sebenarnya, bisa jadi dicontoh atau di latihan berikutnya saya akan menggunakan kata solusi dari persamaan polinomial. Itu sama saja dengan penyelesaian dari persamaan polinomial, atau sama saja dengan akar-akar persamaan polinomial, atau sama saja dengan pembuat nol untuk polinomialnya. Oke, bicara tentang solusi atau akar-akar persamaan polinomial, apakah dia akan selalu bernilai real? Mencari solusi kan berarti mencari nilai variabel yang muncul ya, atau dalam hal ini adalah x secara umum. Nah, apakah nilai x-nya itu akan selalu bernilai real? Jika ternyata dia real, apakah selalu bernilai rasional? Nah, kita lihat 3 contoh berbeda ini. Untuk x kuadrat kurang 4 sama dengan 0 akan diperoleh solusinya adalah x sama dengan plus minus 2, atau x sama dengan 2, atau x sama dengan negatif 2, yang membuat x kuadrat kurang 4 bernilai 0. Dan plus minus 2 itu adalah elemen bilangan rasional, atau otomatis dia termasuk bilangan real. Kemudian, jadi dengan kata lain, untuk kasus yang ini solusinya bernilai real. Kemudian x kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Ternyata kita peroleh x-nya sama dengan plus minus 2i. Plus i itu adalah bilangan imajiner atau bukan bilangan real. Jadi, ternyata persamaan polinomial bisa saja memberikan solusi yang tidak bilangan real, melainkan bilangan kompleks. Kemudian untuk kasus x kuadrat kurang 2 sama dengan 0 akan memberikan solusi x sama dengan plus minus akar 2. Akar 2 atau plus minus akar 2 itu adalah bilangan real, walaupun dia tidak termasuk rasional atau melainkan dia masuk irasional, tapi tetap dia bilangan real. Nah, dengan demikian solusi dari persamaan polinomial tidak selalu bernilai real, bisa kok bernilai kompleks. Kemudian kalaupun dia menghasilkan solusinya bilangan real, dia tidak selalu bernilai rasional, melainkan bisa juga menghasilkan bilangan irasional. Oke. Di materi berikutnya adalah kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi atau teorema-teorema atau aturan yang terkait dengan cara mengidentifikasi solusi dari persamaan polinomial. Nah, teorema pertama yang akan kita bahas itu adalah teorema akar-akar rasional atau rational zeros theorem atau rational roots test. Guna teorema ini adalah untuk mengetahui solusi yang bernilai rasional dari persamaan polinomial. Jadi, kita baca dulu teoremanya. Ini bunyi teoremanya. Jika persamaan polinomial berderajat n mempunyai koefisien integer dengan konstantanya tidak bernilai 0, maka setiap akar rasional dari polinomial itu akan berbentuk P per Q, atau di mana P itu adalah faktor dari A0 plus minus faktor dari A0, sedang Q itu adalah plus minus faktor dari AN. Nah, jadi teorema ini dengan ada beberapa catatan penting yang perlu kita ingat untuk menggunakan teorema ini. Catatan penting pertama adalah koefisien dari persamaan polinomialnya itu harus integer, harus bilangan bulat, entah positif atau negatif terserah, intinya harus bilangan bulat. Kemudian keadaan kedua adalah konstantanya harus tidak boleh bernilai 0. Kemudian yang ketiga yang perlu dicatat adalah teorema ini bukan untuk teorema ini bukan untuk menjamin bahwa suatu persamaan polinomial memiliki solusi bilangan rasional, bukan untuk itu, melainkan jika persamaan polinomial mempunyai solusi yang merupakan bilangan rasional, maka bilangan rasionalnya itu pasti berasal dari bentuk ini. Itu dia maksudnya. Jadi saya ulangi bahwa teorema ini bukan untuk menjamin bahwa suatu persamaan polinomial akan memiliki solusi rasional. Bukan untuk itu, tapi dia hanya mengatakan bahwa jika suatu persamaan polinomial itu punya akar-akar atau punya solusi rasional, maka solusi rasionalnya itu akan berbentuk ini. Nah, kita lihat di contoh soal, tapi ingat bahwa teorema ini baru bisa digunakan jika koefisien dari persamaan polinomialnya itu integer dan konstantanya tidak 0. By the way, A0 itu apa? A0 itu adalah konstanta. Kemudian ada faktor dari AN. AN itu apa? AN itu adalah koefisien dari variabel pangkat tertinggi pada polinomial. Kita lihat contohnya. Temukan akar-akar rasional dari persamaan ini. By the way, rasional berarti bilangan real ya. Kita akan menemukan akar-akar rasional dari persamaan polinomial ini. Yang berperan sebagai A0 itu adalah konstanta. Di sini konstantanya negatif 2, jadi A0 sama dengan negatif 2. Nah, kemudian faktor-faktor yang akan untuk menemukan faktornya, kita pertimbangkan positifnya saja, maksudnya itu abaikan tanda kurangnya. Jadi kita akan mengidentifikasi faktor dari 2. Faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2 ya.
Kemudian yang menjadi AN itu adalah koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Di polinomial ini pangkat tertinggi itu adalah 3 dan koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 1. Jadi AN-nya sama dengan 1. Faktor dari 1 itu adalah ya 1 itu sendiri. Maka sesuai dengan teorema, kemungkinan akar-akar rasional atau solusi rasional dari persamaan ini itu berasal dari anggota himpunan berikut. Jadi diperoleh dari faktor plus minus faktor dari A0 yaitu plus minus dari 1 dan 2. Kemudian dibagi plus minus faktor dari AN yaitu dibagi plus minus 1 dari sini. Jadi himpunan yang berisi 1 dan 2 ini berasal dari faktor dari A0, 1 di sini berasal dari faktor dari AN. Nah, plus minusnya abaikan saja untuk sementara, kita lihat saja, bagi saja masing-masing anggota ini. Ini kan 1 bagi 1 adalah 1, maka anggota himpunannya adalah plus minus 1, atau di sini saya pisahkan 1 min 1. Kemudian 2 bagi 1 adalah 2, maka anggota himpunannya adalah plus minus 2. Jadi, kalau persamaan polinomial ini memiliki akar-akar atau solusi rasional, maka solusi rasional itu akan berbentuk 1 atau min 1 atau 2 atau min 2. Tapi tidak menjamin bahwa salah satu atau beberapa atau semua anggota himpunan ini merupakan solusi dari persamaan polinomial ini. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah salah satu dari ini atau beberapa dari ini atau semua dari ini bisa menjadi solusi dari persamaan polinomial ini? Ya, lakukan tes akar-akar rasional. Bagaimana melakukannya? Ya, substitusi nilai masing-masing nilai ini ke dalam polinomial ini, apakah benar nanti hasilnya bernilai 0. Nah, itu yang ditampilkan di sini. Nah, yang di ruas kiri ini kita asumsikan sebagai PX ini. Kita melakukan tes akar-akar rasional, yaitu untuk keempat buah nilai X tadi, min 1, 1, min 2, 2. Nah, kolom ini untuk menghitung nilai PX, jika PX-nya ini, jika X sama dengan min 1, maka ternyata P min 1-nya sama dengan negatif 6. Apakah PX-nya bernilai 0? Tidak, otomatis X sama dengan min 1, bukan solusi dari persamaan polinomial ini. Kemudian X sama dengan 1, hitung nilai P1-nya, jalankan ini, ganti X dengan 1, ternyata kita peroleh P1 sama dengan negatif 2. Dan ternyata berarti PX-nya kan tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 1 bukan solusi dari persamaan ini. Kemudian untuk X sama dengan min 2 diperoleh P minus 2 sama dengan min 20. Ternyata PX-nya tidak sama dengan 0, maka X sama dengan min 2 bukan solusi dari ini. Kemudian X sama dengan 2, kita hitung P2 diperoleh 0. Ternyata pada X sama dengan 2, nilai polinomialnya adalah 0. Dengan demikian, X sama dengan 2 merupakan salah satu merupakan solusi rasional dari persamaan polinomial ini. Oke, ketemu solusi dari rasionalnya solusi dari rasional dari persamaan polinomial ini, yaitu X sama dengan 2. Kemudian contoh kedua, temukan akar-akar rasional dari persamaan ini. Ini adalah persamaan polinomial berderajat 5 karena variabelnya berpangkat tertinggi 5. Dengan A0-nya adalah negatif 2, kebetulan sama dengan yang tadi. Faktor-faktornya itu adalah, faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Kemudian yang menjadi AN itu adalah koefisien dari X pangkat 5 atau koefisien dari variabel berpangkat tertinggi, yaitu 4. Jadi AN-nya sama dengan 4. Nah, faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Nah, maka kemungkinan solusi rasional dari persamaan polinomial ini berasal dari anggota himpunan ini. Plus minus 1, 2 berasal dari sini, dibagi plus minus 1, 2, 4 berasal dari sini. Nah, kita bagi masing-masing anggota himpunan bilangan ini. 1 bagi 1 kan 1, maka di sini ada plus minus 1. Kemudian 1 bagi 2 adalah 1/2, maka di sini plus minus setengah. 1 bagi 4 adalah 1/4, maka di sini ada plus minus 1/4. 2 bagi 1 adalah 2, maka di sini ada plus minus 2. 2 bagi 2 adalah 1, maka ada plus minus 1 yang kebetulan tadi sudah ada. 2 bagi 4 adalah 2/4 atau disederhanakan jadi 1/2, sehingga plus minus 1/2 sudah ada. Nah, dengan demikian solusi rasional bisa jika persamaan ini memiliki solusi rasional, maka anggota solusinya itu akan berbentuk salah satu atau beberapa atau semua dari ini. Enggak mungkin semua sih, karena
Kalau fungsi polinomialnya berpangkat tertinggi 5, maka banyaknya nilai X yang memenuhi kondisi ini maksimal sebanyak 5 buah. Ini kan ada 8 buah ya. Dikalikan 2 ada 4 angka, kemudian dikalikan 2 untuk plus minusnya. Nah, bagaimana kita mengetahui solusi rasionalnya? Apakah anggota dari sini merupakan solusi rasional? Lakukan tes akar-akar rasional. Seperti yang tadi di contoh sebelumnya, yang di ruas kiri ini dianggap sebagai PX. Kemudian ada 8 buah nilai X yang akan kita lakukan tes akar-akar rasionalnya. X sama dengan min 1, 1, min setengah, setengah, kemudian min 1/4, 1/4, kemudian min 2, dan 2. Nanti bisa kalian coba lakukan perhitungan bahwa ternyata setelah disubstitusikan ke 8 buah nilai X ini ke dalam polinomial ini, yang akan membuat polinomial ini bernilai 0 itu adalah pada keadaan X sama dengan 1, kemudian pada X sama dengan min setengah, kemudian pada X sama dengan 2. Dengan demikian ada 3 solusi rasional dari persamaan polinomial ini, yaitu X sama dengan min setengah, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Yang no di sini berarti bahwa nilai X yang di sini tidak membuat nilai polinomialnya sama dengan 0 ya. Kan yang namanya solusi PX-nya harus sama dengan 0. Oke, maka untuk kasus ini diperoleh 3 buah solusi rasional tadi sudah. Kemudian yang kedua adalah Descartes rule atau aturan Descartes. Nama Descartes itu sesuai dengan penemunya. Nah, kalau teorema yang tadi bicara tentang cara mengidentifikasi solusi rasional dari persamaan polinomial, nah aturan Descartes itu gunanya adalah untuk mengetahui berapa banyak solusi persamaan yang bernilai real, baik real positif ataupun real negatif. Nah, aturan ini tidak akan memberikan kita informasi tentang berapa sih nilai solusinya, tidak, tapi kita hanya mendapatkan informasi tentang apakah suatu persamaan polinomial memiliki kemungkinan untuk mempunyai solusi dari bilangan real, lawan dari bilangan real kompleks, atau mungkin dia hanya kompleks saja. Nah, itu guna dari aturan ini. Nah, baik teorema ini, aturan Descartes, ataupun teorema yang tadi, yaitu teorema akar-akar rasional, itu jika dikombinasikan akan membuat informasi terkait solusi persamaan polinomial menjadi komplit. Nah, kita bahas tentang aturan Descartes. Ini aturannya, semua ini adalah aturannya. Jadi informasinya terlebih dahulu, asumsikan persamaan polinomial Px sama dengan 0 memiliki koefisien real dengan konstanta tidak 0. Nah, jadi untuk menjalankan aturan ini cukup tidak masalah koefisiennya tidak bilangan bulat, melainkan sembarang bilangan real boleh. Beda dengan aturan teorema akar-akar rasional tadi, dia mengharuskan koefisien dari polinomialnya bernilai integer atau bilangan bulat. Oke. Jika Px-nya sama dengan 0 dengan koefisien real dan A0 tidak 0, maka kemungkinan banyaknya akar-akar real positif itu sama dengan banyaknya perubahan tanda yang terjadi pada Px. Perubahan tanda di sini yang dimaksud itu adalah perubahan tanda dari positif menjadi negatif atau sebaliknya, atau perubahan tanda dari operasi tambah menjadi kurang, kurang menjadi tambah. Kemudian kemungkinan banyaknya akar-akar real positif yang kedua adalah banyaknya perubahan tanda yang terjadi dikurang dengan bilangan genap. Bilangan genap di sini harus bilangan genap yang kurang dari banyaknya perubahan tanda tadi. Nah, itu terkait akar-akar real positif, jadi diidentifikasi dari perubahan tanda pada polinomial Px-nya. Kemudian untuk mengidentifikasi banyaknya akar-akar real negatif, itu diidentifikasi dari bentuk polinomial P min X. Jadi X ini diganti jadi negatif X. Nah, banyaknya akar-akar real negatif itu mungkin sama dengan banyaknya perubahan tanda yang terjadi pada polinomial P min X. Atau banyaknya perubahan tanda tadi dikurang dengan bilangan genap. Bilangan genap yang kurang dari berapa banyak perubahan tanda tadi. Biar lebih terbayang, kita lihat contoh saja langsung. Analisis banyaknya solusi real dari persamaan polinomial ini sama dengan contoh 1 yang kita bahas di materi teorema akar-akar rasional tadi. Tadi ketika kita membahas tentang teorema akar-akar rasional, yang di sini kita peroleh solusinya X sama dengan 2 ya. Oke, cuman di sini kita tidak akan membahas tentang solusinya berapa, tapi melainkan mengetahui berapa banyak solusi real itu saja.
Nah, yang ini adalah PX-nya, ini dia. Nah, kalau kita lihat, ini kan positif nih, koefisien dari X pangkat 3 positif, ini kurang, ini positif, ini kurang. Berapa banyak perubahan tanda yang terjadi? Kita lihat, positif menjadi negatif, udah 1 kali perubahan tanda, negatif menjadi positif, udah 2 kali perubahan tanda, positif menjadi negatif, sudah terjadi 3 kali perubahan tanda. Nah, ternyata polinomial ini mengalami 3 kali perubahan tanda. By the way, take note bahwa untuk mengidentifikasi perubahan tanda ini, bentuk polinomialnya itu harus disesuaikan dengan bentuk umumnya. Dengan kata lain, harus berurutan dari variabel berpangkat tertinggi sampai konstanta. Tidak boleh ngacak, tidak boleh misalnya X pangkat 3 ditambah X dikurang 2X kuadrat kurang 2. Jadi berurutan, sesuaikan. Nah, berarti dari sini itu kan terjadi 3 kali perubahan tanda. Karena itu, maka kemungkinan pertama akan terdapat 3 akar real positif. Ingat, PX itu untuk mengidentifikasi akar real positif. Maka kemungkinan ada 3 akar real positif sesuai dengan banyaknya perubahan tanda. Atau kemungkinan kedua, hanya terdapat 1 akar real positif. Dari mana satunya? Satu ini diperoleh dari 3 dikurang 2. Bilangan genap yang kecil dari 3 itu kan 2 ya. Nah, 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi, kemungkinan kedua terdapat 1 akar real positif. Kemudian, jadi ada 2 kemungkinan ya untuk akar solusi positif. Kemudian, untuk mengidentifikasi solusi bilangan real yang bernilai negatif, maka kita bentuk dulu polinomial P min X. Ganti yang X pangkat 3 jadi negatif X pangkat 3. Kemudian X kuadrat menjadi negatif X kuadrat. Kemudian X menjadi negatif X. Nah, kita sederhanakan dulu ini. Negatif X dipangkatkan 3 sama dengan min X pangkat 3 ya. Karena kan pangkat bilangan ganjil, maka negatifnya tetap. Kemudian dikurang 2 negatif X kuadrat. Negatif X dikuadratkan, itu kan menjadi positif X kuadrat. Jadi, negatif 2 kali X kuadrat. Jadi, tetap kurang. Kemudian tambah min X menjadi dikurang X. Kemudian dikurang 2. Nah, kalau kita amatin dari polinomial min X ini kurang, tetap kurang, atau negatif, tetap negatif, tetap negatif, tetap negatif. Berarti kan tidak ada perubahan tanda tuh. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak akan terdapat akar-akar atau solusi real yang bernilai negatif untuk persamaan ini. Udah, dengan demikian secara keseluruhan untuk persamaan real ini, itu kemungkinannya itu akan terdapat 3 solusi real positif atau 1 solusi real positif. 2 itu saja pilihannya dan dia tidak akan memiliki solusi bilangan real negatif. Oke. Kemudian contoh kedua, temukan akar-akar real analisis banyaknya akar-akar real dari persamaan polinomial ini. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah ini sebagai PX untuk mengidentifikasi akar-akar real positif. Kalau kita lihat ada berapa perubahan tanda, positif menjadi negatif 1, negatif menjadi positif yang kedua, ini tetap tidak dihitung, ini berubah, udah 3, ini tetap. Dengan demikian ada 3 perubahan tanda. Sama halnya seperti tadi, maka kemungkinan akan ada 3 solusi real positif atau ada 1 solusi real positif. Satunya diperoleh dari 3 dikurang bilangan genap sebelum 3 yaitu 2. 3 kurang 2, 1. Jadi kesimpulannya kemungkinan akan ada 3 solusi real positif atau akan ada 1 real positif. Kemudian untuk mengidentifikasi banyaknya solusi real negatif, polinomial ini dinyatakan dalam bentuk P negatif X. Jadi ganti semua X dengan negatif X. Nanti akan diperoleh seperti ini. Bisa kalian coba jabarkan ya. Nah, kalau kita amati, negatif, tetap negatif, berubah menjadi positif, udah 1, tetap positif, berubah menjadi negatif, udah 2. Jadi, ternyata ada 2 kali perubahan tanda pada polinomial P min X. Dengan demikian, kemungkinannya akan ada 2 solusi real negatif atau tidak ada solusi real negatif. Tidak adanya karena 2 dikurang 2. Nah, secara keseluruhan terkait dengan banyaknya akar-akar real dari persamaan ini, kemungkinannya adalah akan ada 3 real positif atau 1 akar real positif atau 2 akar real negatif atau tidak ada sama sekali akar real negatif. Nah, udah jadi sampai di situ saja terkait tentang aturan Descartes. Nah, sekarang kalau kita kombinasikan aturan Descartes ini dengan teorema akar-akar tadi, kita lihat kekonsistenannya ini.
Ini adalah contoh pertama, X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Berdasarkan pada tes akar-akar rasional yang kita bahas tadi, solusinya adalah solusi rasional dari persamaan ini, solusi rasional saja ya, yaitu X sama dengan 2. Kemudian berdasarkan aturan Descartes, kemungkinannya akar-akar real positifnya akan ada 3 atau hanya akan ada 1 akar real positif. Nah, sedangkan akar real negatifnya tidak ada. Nah, sesuai di sini tadi kan kita memiliki akar real positif, kemungkinannya kan akar real positif ada 3 ya, atau kemungkinannya hanya ada 1. Dari tadi kita peroleh akar-akar rasionalnya ternyata hanya ada 1 buah, yaitu X sama dengan 2. Nah, sekarang faktanya kalau kita lihat ini adalah grafik dari fungsi polinomial ini grafik ini. Saya pikir kalian mengetahui bahwa interpretasi secara geometris dari solusi persamaan polinomial ini secara geometris adalah nilai X yang memotong atau menyentuh sumbu X. Semua nilai X yang memotong sumbu X atau menyentuh atau menyinggung sumbu X, maka dia merupakan solusi dari suatu persamaan. Nah, kalau kita lihat grafik fungsi ini, by the way ini udah fungsi adalah grafik dari fungsi ini ya. Ini adalah polinomial berderajat 3, maka akan ada 2 gelombang dalam pada grafiknya, yaitu banyaknya gelombang dari grafik persamaan fungsi polinomial itu adalah sebanyak pangkat tertinggi dikurang 1, pangkat tertinggi 3 maka dikurang 1 adalah 2, sehingga banyaknya gelombangnya adalah 2, 1, 2. Jadi ini maka yang ini tidak mungkin membentuk gelombang lagi, kemudian yang ke bawah ini juga tidak mungkin membentuk gelombang lagi. Nah, dari grafik ini kita lihat hanya satu yang memotong sumbu X, yaitu X sama dengan 2. Ya, konsisten dengan penemuan kita tadi bahwa X sama dengan 2 merupakan solusi dari persamaan polinomial ini. Kemudian berarti yang berlaku hanya ini ya, dan konsisten pula bahwa tidak ada akar-akar real negatifnya. Kemudian pada persamaan polinomial yang kedua ini, sesuai dengan tes akar-akar rasional, kita punya ada 2 solusi rasional positif dan ada 1 solusi rasional negatif. Kemudian pada aturan Descartes kemungkinannya adalah akan ada 3 akar real positif atau hanya 1. Nah, sedangkan penemuan kita tadi kan ada 2 ya akar real positif. Tidak mungkin berarti ya kemungkinan yang ini terjadi hanya 1, ini kita coret. Karena itu dicoret untuk kasus ini ya, kalau kita karena kita akan melakukan kombinasi 2 teorema ya. Yang ini kita coret, berarti akan ada 3 solusi real positif, yaitu ini X sama dengan 1, X sama dengan 2. Kemudian akar real negatifnya kemungkinannya ada 2 atau tidak ada. Nah, yang kita temukan ternyata baru 1, yaitu X sama dengan min setengah. Nah, berarti yang terjadi, yang berlaku untuk kasus ini itu adalah bahwa ternyata ada 3, karena ini tidak mungkin lagi ya untuk kasus ini, karena kan kita sudah ketemu 2. Kemudian untuk akar real negatifnya di sini kemungkinannya ada 2 atau tidak ada. Ada kok, kita sudah ketemu, yaitu X sama dengan min setengah. Nah, sekarang kita pikirkan, berdasar pada aturan Descartes akan ada 3 buah solusi real positif. Yang kita temukan ada 2 solusi rasional. Ingat ya, ini rasional. Dengan demikian, yang 1 real positifnya lagi kemana? 1 real positif tadi kemungkinannya bisa jadi 1 itu adalah bilangan real tapi dia tidak rasional, atau melainkan 1 itu tadi solusi irrasional. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, satu lagi solusi real positif yang satu lagi itu adalah dari X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Dengan kata lain, ini bisa menjadi akar kembar atau yang ini akar kembar. Nah, nanti pastinya lagi bisa kita lihat secara grafiknya. Oke, kemudian untuk akar real negatif, kan kemungkinan ada 2 ya. Kita sudah ketemu 1 nih akar real negatifnya, tapi rasionalnya. 1 lagi kemana dong? Kan harusnya ada 2. Nah, yang 1 lagi itu bisa jadi dia merupakan real tapi irasional, atau bisa jadi X sama dengan min setengah ini adalah sebagai akar kembar. Nah,
Itu dia penjelasannya. Sekarang kalau kita perhatikan faktanya, ini adalah grafik dari fungsi polinomial ini. Variabelnya berpangkat tertinggi 5, otomatis gelombangnya akan ada 4 pada persamaannya. Kita lihat yang saya gambarkan ini, gelombangnya 1, 2, 3, 4. Maka yang ini tidak mungkin lagi membentuk gelombang, yang ke bawah ini juga tidak mungkin membentuk gelombang. Sekarang kita lihat yang menjadi solusi dari persamaan polinomial ini adalah nilai x yang menyentuh atau memotong sumbu x. Kan ini sumbu x ya, yang menyentuh sumbu x itu ini, kemudian yang ini memotong. Nah, jika kurva menyentuh sumbu x di suatu titik, maka dikatakan titik itu merupakan akar kembar. Nah, di sini itu kan x sama dengan min setengah ya. Ini 0, ini min 1, otomatis kan ini min setengah nih, pas di tengah-tengahnya. Nah, x sama dengan min setengah merupakan solusi dari persamaan polinomial ini sesuai dengan penemuan kita tadi. Tapi karena x sama dengan min setengah ini ternyata menyentuh sumbu x, berarti x sama dengan min setengah merupakan akar kembar. Jadi dia 2 kali muncul sebagai solusi dari persamaan ini. Kemudian yang ini, x sama dengan 1 juga ternyata menyentuh. Berarti x sama dengan 1 adalah akar kembar. Jadi artinya x sama dengan 1 muncul 2 kali sebagai solusi dari persamaan ini. Kemudian x sama dengan 2, dia memotong sumbu x. Berarti x sama dengan 2 merupakan solusi dari persamaan polinomial ini dan dia hanya sekali saja solusinya. Dengan demikian, solusi dari persamaan polinomial ini ternyata semuanya bilangan real. 3 tambah 2, 5 ya. Kalau variabelnya berpangkat tertinggi 5, maka maksimal banyaknya solusi dari persamaan polinomial itu adalah 5. Solusi yang pertama, nggak harus berurutan ya. Solusi yang pertama adalah min setengah, solusi yang kedua min setengah, solusi yang ketiga 1, solusi yang keempat 1, solusi yang kelima adalah 2. Ini merupakan akar kembar, yang ini juga merupakan akar kembar. Yang di kanan sumbu x ini merupakan solusi positifnya, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Dan yang di kiri sumbu y ini itu adalah solusi negatifnya, yaitu yang di sini. Oke, sekian tentang solusi dari persamaan polinomial. Sekali lagi ditekankan bahwa kita sangat penting sekali menguasai ilmu terkait tentang solusi atau akar-akar dari persamaan polinomial, karena bentuk polinomial itu sangat banyak sekali banyak sekali dipakai atau digunakan untuk memodelkan suatu permasalahan secara matematis. Jadi pengetahuan tentang menemukan solusi atau mengidentifikasi solusi dari suatu persamaan polinomial menjadi sangat penting dibicarakan. Oke, terima kasih.